Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwaratal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzubika min hamajatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Baik, akan kita perbincangkan surah Al-Ikhlas, ya, surah ke-112. Nah, ini kita awali dengan keunikan surah Al-Ikhlas, ya, kalau boleh dikatakan unik. Karena surah Al-Ikhlas itu namanya berbeda dengan surah-surah yang lain. Itu. Umpamanya surah An-Nas, ada kata-kata Qul a'udzu birabbin nas. Gitu. Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. An-Nisa juga demikian, Ali Imran juga demikian, Al-Baqarah juga demikian. Semua surat namanya terwakili dalam satu kalimat yang terdapat di dalam surat itu, kecuali ada nama lain, gitu ya. Al-Ikhlas tidak ada kata-kata ikhlas di situ. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak ketemu, bolak-balik juga Al-Ikhlas enggak ada, enggak ketemu. Ya. Ya, tidak ada. Gitu. Ya. Gitu. Nah, tetapi kalimat ikhlas itu sendiri, ya, dimaknai sebagai makna tauhid, gitu, ya, seperti mukhlishina lahuddin, gitu, ya. Dilihat dari makna kandungan surah Al-Ikhlas itu berbicara tentang keesaan Allah. Nah, maka di sini mengambil kata murni. Ya, murni itu ya, Al-Ikhlas itu ya murni, gitu. Mukhlasan, ya, mukhlis, mukhlas, ada mukhlis, ya, ikhlas, gitu ya. Nah, jika dilihat dari salah satu maknanya, ya, kalimat itu mengandung makna murni, gitu ya. Nah, murni itu artinya apa? Susu murni, madu murni, tidak ada campurannya, gitu ya. Nah, apa bedanya madu murni dengan madu asli? Coba, kan ada judul di bawah, madu asli, madu murni, apa bedanya? Katanya sih kalau madu murni memang tidak ada campurannya. Kalau madu asli tapi ada unsur yang lainnya. Nah, gitu. Gitu. Asli tapi ada unsur yang lainnya, tidak menutup kemungkinan ada unsur yang lain. Umpamanya madu asli 1 liter, tambah air gula 1 liter, jadi 2 liter itu asli. Tapi ada yang mengatakan yaitu bisa-bisanya label jualan saja. Tetapi kalau murni itu memang tidak, betul-betul tidak ada campurannya.
ya, tidak ada campurannya. Hari ini ada dalam satu surat umpamanya yang berbicara tentang susu, ya. Nah, tentang susu itu dibicarakan ia berada di antara darah dan kotoran. Surat apa itu ada? Bainal dami walaban, apa? Ya. Labanan khalisan saighan lisyaribin. Nah, itu ada susu yang murni. Artinya tidak tercampur darah dan juga tidak tercampur kotoran, meskipun ada di antara darah dan kotoran. Gitu ya, dari sari makanan itu ada yang jadi darah, ada yang jadi kotoran. Nah, dalam kondisi tertentu ada yang jadi air susu seperti kambing itu gitu. Nah, mungkin tempatnya nggak jauh-jauh amat dari darah dan kotoran gitu ya. Nah, nggak terlalu jauh tempatnya, tetapi murni, tidak tercampur. Gitu ya. Nah, maka al-ikhlas itu dari sisi ini ya dimaknai seperti bahwa tauhid itu adalah ya mengesahkan Allah, berkeyakinan ya bahwa Allah itu sebagai Tuhan tanpa sedikit pun ada campuran-campuran yang lain. Gitu ya. Maka kebalikan dari al-ikhlas itu atau kebalikan dari ikhlas itu adalah syirik. Gitu. Syirik itu adalah campur aduk gitu. Ada unsur-unsur yang lainnya. Gitu kan, kalau dari akidah itu kan ada orang yang beriman percaya 100%. Itu orang kafir ingkar 100%. Nah, di antara kafir gitu ya dan muslim dan mukmin itu ya ada musyrik ya, orang-orang musyrik. Nah, makanya dulu orang-orang kafir Quraisy itu lebih banyak disebut dengan musyrikin Quraisy. Gitu. Karena mereka sebagai orang yang mengklaim ya pewaris dari agamanya Ibrahim. Ya, terlebih di situ ada Ka'bah, gitu ya, semacam ada Abdul Muthalib, gitu kan. Nah, mungkin semacam Abdul Muthalib itu adalah orang yang masih keyakinannya masih murni, gitu, mengikuti agama Ibrahim. Tetapi kalau sudah Abu Jahal, gitu ya, Abu Lahab, ya, tempat ibadahnya di Ka'bah di situ. Ya, mengakui adanya Allah, tetapi mereka tidak nyaman kalau menyembah Tuhan yang tidak kelihatan, akhirnya diwujudkan dalam bentuk-bentuk berhala, umpamanya gitu. Ketika mereka ditanya, kenapa Anda menyembah berhala? Tetapi mereka mengatakan, kami tidak menyembah berhala, kami menyembah Tuhan. Nah, maka istilah ada yang disebut dengan wasilah untuk membuat kami tenang bahwa menyembah Tuhan itu harus kelihatan. Ya, macam-macam alasannya. Gitu ya. Nah, tetapi sudah campur aduk dengan keyakinan-keyakinan yang lain. Kalau dalam istilah ilmu tauhid itu ada yang disebut dengan tahayyul, ada yang disebut dengan tatayyur gitu ya, dan sebagainya dan sebagainya. Ya, dulu pernah umpamanya disampaikan ada tradisi-tradisi tertentu umpamanya. Mohon maaf ya, ini hanya untuk gambaran saja bahwa boleh jadi di situ ada tatayyur, kemudian ada tahayyul yang menjadi gerbang ya terjadinya kemusyrikan ya. Umpamanya setelah seorang ibu melahirkan gitu ya. Mohon maaf, biasanya ari-arinya atau apa gitu ya dikubur terus pakai lampu. Itu apa maksudnya gitu ya. Nah, kemudian anak-anak bayi biasanya di bawah tempat tidurnya itu disimpan gunting, gitu ya. Ada bawang putih, ada bawang merah, gitu ya. Nah, ketika kita mampu mengilmiahkannya, istilahkan sekarang kita ada yang disebut dengan aromaterapi, gitu ya. Ada aroma-aroma tertentu, ada kaitannya dengan pernapasan sehingga pernapasan itu menjadi lapang, gitu. Kalau diilmiahkan seperti itu tidak masalah. Umpamanya yang sulit di gunting, kenapa harus ada gunting di situ? Umpamanya, gitu ya. Nah, umpamanya apa? Kata ibunya, saya berharap nanti anak saya kalau sudah besar jadi tukang jahit, sehingga dari awal sudah diakrabkan dengan gunting, nggak masalah.
Karena banyak orang yang menginginkan anaknya jadi pemain bola, sejak bayi sudah dibelikan bola dan hidup dengan bola gitu. Sehingga yang ada dalam pikirannya bola, 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 sehingga fokus itu. Maka jadi bintang bola. Nah, mungkin umpamanya ini pun ingin jadi tukang jahit atau apa yang menggunakan gunting. Sehingga dari awal itu tidak masalah, bukan tatoyur, bukan tahayul gitu. Tapi sudah membiasakan sehingga yang ada di pikirannya itu gunting, 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 sehingga nanti jadi tukang jahit begitu pakai gunting bagus. Nah, tetapi kalau tidak diilmiahkan begitu, gimana? Pokoknya seperti kalau di kampung yang punya pohon peteng, pokoknya kan, ya, yang sedang berbunga, biasanya pohonnya diikat pakai daun ilalang gitu, atau pakai rumput. Ya, ditanya supaya apa namanya, bunga-bunganya tidak rontok, tidak pada jatuh. Ya, kalau ternyata diteliti, gitu ya, ada unsur-unsur tertentu yang secara kimiawi bisa mempengaruhi, nggak masalah. Gitu. Tetapi kalau kita tidak bisa mengilmiahkan seperti itu, yang jadi adalah tahayul. Kalau pengen kuat tidak jatuh itu bukan pohonnya yang diikat, mestinya bunganya itu sendiri yang diikat supaya nggak jatuh. Gitu. Masalah lepas dari batangnya, yang penting kan nggak jatuh. Itu seperti duren gitu kan, ya, supaya gak jatuh kan diikat satu-satu durennya gitu kan. Kalaupun dia sudah copot dari batangnya gak jatuh, hanya bergelantungan aja begitu gitu. Tapi kalau kaitannya diikat pohonnya gitu kan supaya tidak jatuh, itu dikhawatirkan jadi takhayul, menghayal-hayal gitu ya. Tetapi sekali lagi, kalau ada cara ilmiah berdasarkan penelitian, karena kalau diikat pohonnya, apalagi diikat oleh rumput yang masih basah umpamanya, ada zat-zat yang diserap oleh kulit pohon itu yang membuat nanti ke atas itu bisa kuat. Nah, kalau bisa begitu, itu namanya ilmiah, bukan tahayul. Gitu ya. Nah ini, maka dalam akidah pun tidak boleh ada ya apa namanya, campuran-campuran keyakinan. Ya, seperti umpamanya setelah pakai cincin ini ternyata jualannya jadi laris misalnya gitu. Gitu. Nah, ini itu namanya tahayul, ya, tahayul. Nah, tahayul itu adalah gerbang gitu. Gerbang terjadinya kemusyrikan. Atau ada yang namanya tatoyur, ya. Tatoyur itu kalau dulu seperti kita umpamanya sering mendengar umpama burung wik 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 wik. Wah, itu ada yang mati gitu. Gitu ya. Itu. Ada ini. Tetapi kalau terkait dengan itu umpamanya ya, biasanya dulu, apalagi orang-orang dulu biasanya ingin melihat sesuatu itu dari fenomena alam, dan Allah mengajarkan hal-hal seperti itu. Ingin melaut, lihat angin dulu gitu kan. Ini nih, karena kalau anginnya seperti ini, di samping mungkin kita balik lagi ke pantai, karena anginnya dari tengah laut, sementara perahu menggunakan angin yang harusnya dari pantai ke tengah, gitu kan? Itu giliran sudah dari pantai ke tengah, nggak ada dari tengah ke pinggir lagi, akhirnya nggak bisa pulang, gitu ya. Akhirnya memang harus fenomena alam dibaca. Atau mungkin kalau dulu kita sering melihat umpamanya segerombolan burung yang ya mungkin burung bangau atau apa, migrasi gitu ya. Pindah ke sana. Oh, ini pertanda mulai musim kemarau. Bisa dipahami. Karena biasanya bangau itu tidak bisa hidup atau tidak bisa nyaman hidupnya kalau di situ sudah tidak ada air, maka ia akan bermigrasi ke tempat yang lain. Gitu. Nah, itu sesuatu yang secara alamiah bisa dipelajari. Maka itu bukan tatoyur ya, atau bukan tahayul, tapi memang ada kaitan-kaitannya. Ya. Nah, tetapi ini ada hal-hal tertentu terkait dengan pendidikan, gitu ya, terkait dengan pendidikan. Umpamanya seperti di India, ya, ketika kita lihat, katanya, saya juga belum pernah lihat, seperti Sungai Gangga, nah, bersih, gitu, nggak ada sampah, gitu. Kenapa? Karena dikeramatkan, gitu. Dikeramatkan, istilahnya kalau buang sampah sembarangan kewalat dan sebagainya. Konon katanya seperti di Irian Jaya juga ada gitu. Ya.
sungai itu dianggap dalam tanda petik dewa penyelamat bagi mereka. Sehingga harus dihormati sedemikian rupa. Jangan dikotori, kualat dan sebagainya dan sebagainya. Itu. Nah, ini perlakuan perlakuan bijak dari orang-orang dulu yang berkait dengan pendidikan. Gitu. Sehingga Sungai Gangga itu bersih itu karena tidak ada yang berani. Itu beda dengan Kali Ciliwung, gitu ya, yang tidak dikeramatkan, gitu kan? Sampah, ya, ada kasur, ada apa semacam, larinya ke. Coba kalau pokoknya diisukan, dikeramatkan, buang sampah satu, kualat dan sebagainya, mungkin juga akan ditaati, gitu, ya. Atau mungkin seperti ada keramat-keramat seperti di keraton, ya, keraton Jogja umpamanya. Ada kereta, ya, kereta kuda yang sampai saat ini dari zaman kerajaan dulu masih ada. Kenapa? Karena dikeramatkan. Setiap tahun sekali bulan ini dibersihkan, ya, dengan cara ya kayak membersihkan apa gitu. Mohon maaf, sampai cuciannya aja ada yang berani meminumnya gitu, karena dianggap keramat itu. Atau bahkan ada kebo, ya, di Keraton Solo itu katanya ada kebo putih, ya, albino. Itu mohon maaf ya, sampai kotorannya saja dianggap suci itu. Gitu, iya. Nah, tapi dengan cara seperti itu, ya, kereta itu jadi awet, sudah ratusan tahun masih kuat gitu. Coba kalau sendal-sendal kita juga dikeramatkan begitu, awet itu. Awet, karena nggak dikeramatkan gitu, sehari hilang gitu. Coba kalau tiap malam Jumat dicuci gitu kan, dibersihkan, diminyak wangiin, awet itu. Gitu. Nggak boleh sembarangan ditaruh, tapi harus di atas lemari gitu. Dikeramatkan seperti itu. Nah, ini terkait dengan nilai-nilai pendidikan, ya. Tetapi ya, ketika diilmiahkan, nilai-nilai pendidikan seperti itu justru malah menjadi tidak bertuah lagi, ya, tidak apa lagi ya, ya, tidak mempan lagi model pendidikannya gitu. Kalau dulu kan umpamanya orang tua cara mendidik, anak gadis tidak boleh duduk di pintu karena akan sulit jodohnya, gitu kan? Gitu akan sulit jodohnya. Nah, ketika begitu kan anak-anak gadis kan takut gitu. Padahal yang benar kan ngalangin jalan. Gitu kan? Nah, tapi kalau ngalangin jalan, ya serah-serah gue, suka-suka gue yang duduk di sini, ya kalau ngalangin jalan ya cari jalan sendiri yang lain gitu kan. Gitu. Itu cara mendidiknya seperti itu. Tetapi sekali lagi ketika diilmiahkan, pengaruhnya menjadi hilang gitu. Nah, inilah kadang-kadang ketika budaya atau adat istiadat itu sudah bercampur aduk dengan keyakinan, dengan akidah, ya, apalagi di Nusantara, ya, kita di Indonesia, ya, banyak hal-hal yang terkait dengan budaya, tetapi menjadi sebuah keyakinan yang betul-betul diyakini. Umpamanya ada sedekah bumi, ada ini, ada itu dan sebagainya. Sebetulnya kan itu budaya, tapi sudah merasuk sedemikian kuat sehingga menjadi sebuah keyakinan. Nah, ini kalau sudah menjadi sebuah keyakinan, ini sangat riskan, ya, dengan ketauhidan, dengan keimanan kita. Maka, nah disinilah al-ikhlas, gitu ya. Allah mengajarkan kepada kita terkait dengan akidah itu harus murni, ya, jangan tercampur oleh apapun. Gitu ya. Nah, termasuk ya, keyakinan-keyakinan seperti tadi, tahayul, khurafat yang sering lahir dari budaya-budaya lokal gitu ya. Gitu kan? Ya, umpamanya kan seperti ada sebelum melaut harus ada sesajian dulu gitu kan. Ada ini dulu, ada itu dulu. Gitu. Ya. Dan sebagainya. Nah, ini harus betul-betul dijelaskan sehingga tidak menjadi sebuah kepercayaan yang liar yang mempengaruhi keyakinan, ya. Karena ketika sudah mempengaruhi keyakinan, ya, maka itu akan sangat berbahaya, ya. Seperti mohon maaf ini hanya dulu ketika saya ke KN, ke Gunung Kidul gitu ya.
ke Gunung Kidul. Di Gunung Kidul itu ada sungai bawah tanah. Itu, sungai bawah tanah itu. Ya, dari atas itu kita masuk ke goa gitu. Mungkin ya 100 meteran ada ke bawah. Itu. Di bawah itu sungai besar. Mungkin ada ya sebesar masjid itu, jalan ke sana. Nggak tahu tembusnya kemana dan nggak tahu muaranya di mana. Cuma itu ada. Bahkan di situ ada proyek, ya konon katanya proyeknya dari Jerman itu dibor dari atas. Gitu. Ya, dibor dari atas untuk disedot airnya. Karena Gunung Kidul itu kan terkenal gersang gitu. Ya, karena atasnya batu-batu kapur itu, jadi tanah air itu tidak mengendap di atas, terus meresap ke bawah. Dan itu ada sungai di bawah, besar sekali. Nah, di depan itu ada semacam warning gitu. Nah, salah satunya yang saya ingat gitu ya. Yang saya ingat itu bagi yang sedang berhalangan perempuan gitu. Nah, di atasnya untuk menghormati apalah dan sebagainya gitu. Untuk menghormati itu bagi yang berhalangan, mungkin ada 10 atau berapa lah. Ada yang ini dimohon untuk tidak masuk, untuk keselamatan, untuk ini gitu. Apa kaitannya dengan berhalangan gitu kan? Nah, sehingga bagi orang-orang itu, wah, nanti ada kaitannya dengan ini, dengan itu gitu. Saya sampaikan kepada teman-teman, coba baca ini dengan baik-baik gitu. Ya. Silahkan dilihat. Nah, bagi siapapun yang ada kaitannya dengan warning itu, dengan peringatan itu, yakinkan dulu bahwa apapun yang terjadi semuanya hanya kehendak Allah. Karena boleh jadi umpamanya begitu turun, kebetulan dia sedang berhalangan, kesandung batu, umpamanya, gitu kan, kesandung batu, gitu, tuh kan, kamu sih nggak baca peringatan di atas. Nah, ini berbahaya. Gitu ya, ini berbahaya gitu. Makanya itu dibaca gitu. Kan dari atas sudah diingatkan yang sedang berhalangan, kamu sih gitu. Nah ini kan, makanya saya bilang, gitu, lihat dulu, yakinkan bahwa apapun yang akan terjadi, kalau memang harus terjadi, itu semuanya kehendak Allah, bukan hal-hal yang lain. Gitu ya. Nah ini banyak hal-hal yang seperti itu. Bahkan yang menjadi gerakan-gerakan keislaman tertentu, ya, sampai ya, tempat-tempat bersejarah umpamanya di kota Mekah dan Madinah banyak yang dimusnahkan, dihilangkan. Karena banyak orang yang berkeyakinan ini, kalau begini di sini akan begini, kalau di sini begini akan begini, maka dihilangkan. Gitu. Ya, banyak yang seperti itu. Nah, ini kembali lagi kepada surat Al-Ikhlas, ya. Nah, salah satu alasan yang bisa kita pahami, ya, kenapa namanya Al-Ikhlas itu, karena di dalamnya mengandung makna bagaimana pemurnian tauhid. Gitu ya. Jangan sampai ketauhidan kepada Allah itu bercampur aduk dengan hayalan, kemudian yang disebut dengan takhayul, ya, atau dengan tatoyur, ya. Kalau tatoyur itu ya, kalau bahasa sederhananya gara-gara. Ya, gara-gara ini jadi begitu, gara-gara ini gitu ya. Bahkan kadang-kadang kita umpamanya sering mendengar orang tua, gitu, kamu gara-gara gak nurut nih, makanya begitu, makanya kalau dibilangin nurut gitu kan. Ya meskipun ya bisa saja karena berdasarkan pengalaman, bahwa kalau pengalaman orang tua kalau begini akibatnya begitu, ya tetapi terjadi begitu bukan karena omongan orang tua gitu kan. Gitu kan. Memang Allah seperti itu. Meskipun kita tetap harus mendengar perkataan orang tua, tetapi yang menjadikan sesuatu terjadi itu bukan karena ya ucapan orang tua, tapi karena Allah gitu. Ya. Jadi itu diantara yang bisa kita pahami, ya, bisa kita lihat namanya qul huwallahu ahad. Ya, katakanlah Allah itu Maha Esa. Esa itu apa kira-kira? Satu-satunya. Saya satu, Esa bukan? Saya kan hanya satu di sini. Esa tidak. Esa itu apa ya?
hanya satu baru hanya satu. tidak terdiri dari dan tidak terbagi atas. Ya, tidak terdiri bagi dan tidak terdiri atas. Kalau saya satu, terdiri dari kepala, terdiri dari dua kaki, terdiri dari, meskipun satu tapi terbagi atas. Terdiri dari dan terbagi atas. Nah, esa itu tidak begitu. Ya, telunjuk saya jari ini satu, tapi terdiri dari kuku, ya, terbagi atas 3 ruas, gitu. Nah, yang esa itu tidak begitu. Ya, Allah itu tidak terdiri dari dan tidak terbagi atas. Ya, Allahus Somad. Allah adalah zat di mana segala sesuatu bergantung kepada Allah. Ya, hidupnya, matinya, rizkinya dan sebagainya. Semuanya tergantung kepada Allah. Tidak tergantung kepada yang lain. Ya, seperti umpamanya kan kita secara ikhtiari, ya, kayaknya kita tergantung pada usaha kita, gitu kan? Ya, umpamanya pintarnya kita tergantung bagaimana belajar kita. Itu kan secara ikhtiari begitu. Ada kan orang yang tidak belajar tapi pintar, ada orang yang belajar dulu tapi juga informasinya sedikit. Ada orang yang tidak berusaha tapi kaya, tetapi banyak juga orang yang usaha terus tapi nggak kaya-kaya, gitu kan? Gitu. Ya, itu untuk menunjukkan bahwa segala sesuatu, ya memang Allah yang menentukan. Tetapi juga kita tidak boleh mengatakan ya percuma lah usaha kalau tidak mengendaki, ya udah tidur aja, gitu kan? Ya udah, kalau begitu ya malah nggak beres banget. Gitu. Allah memerintahkan jika kita ingin berhasil maka berjuanglah, berusahalah. Ya. Tetapi pada prinsipnya apapun yang kita lakukan hakikatnya sedang melaksanakan perintah Allah. Kenapa? Karena segala sesuatu tergantung kepada Allah. Ya, tergantung kepada kehendak Allah, tergantung kepada ilmu Allah, tergantung kepada kasih sayang Allah. Kalau terkait dengan dosa tergantung dengan ampunan Allah. Semuanya tergantung kepada Allah. Itu yang harus kita yakini. Ya, tetapi dalam hal-hal yang lain, dalam ilmu tauhid disebutkan banyak. Ada yang sifatnya mudhar, ada yang sifatnya mukhtar, gitu. Ya, segala sesuatu ada yang manusia tidak memiliki kontribusi apapun, sepenuhnya Allah yang menentukan, gitu ya. Seperti mati dan hidup itu manusia tidak punya kontribusi, ya. Tetapi kalau sehat, ya, artinya kalau kita berusaha agar tidak mati, nggak bisa. Tetapi kalau berusaha untuk tetap hidup sehat, bisa diupayakan, ada caranya. Nah, tapi bagaimana supaya tidak mati? Gak ada caranya. Gitu. Gimana cara supaya tidak mati? Nah, gak ada pokoknya. Oh, supaya malakul maut tidak bisa menemui saya masuk toples. Kemudian ditutup rapat. Ya, malah tambah mati. Nggak perlu ada malakul maut yang mati sendiri. Umpamanya begitu. Ya, artinya kita tidak bisa berusaha untuk tidak mati, tetapi kita bisa berusaha untuk tetap hidup sehat. Ya, kalau sakit pun nggak berat-berat amat, gitu ya. Dengan menjaga pola makan, dengan menjaga pola tidur, dengan ya teratur olahraga, ya kita bisa diharapkan akan tetap bugar, tetap sehat. Tetapi yang tetap bugar, tetap sehat berarti tidak akan mati juga tidak. Ya mati aja. Gitu. Ya, seterusnya. Lam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Nah, ini untuk menyanggah ya sebuah keyakinan yang menganggap bahwa ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Gitu. Maka Allah tegaskan itu keyakinan yang keliru karena hakikatnya Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada seorang pun, satu pun yang setara dengan dia. Nah, itu dengan Allah. Baik, sampai di sini mohon izin dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, ya.
Ya, waktunya sebetulnya masih ada, tapi saya harus memenuhi undangan dulu. Ya, ada pengajian yang mestinya hari Rabu tapi digeser hari Ahad. Ya, saya mohon izin, insya Allah untuk hari ini sampai di sini, dan insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya pada hari Ahad yang akan datang. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf segala kurang. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.